Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, gimana? Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM, Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Senang banget hari ini Andin hadir lagi di Jamus Gemilang bersama Polresta Magelang. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya terkait dengan tema hari ini, No Miras, No Tawuran, Stop Kenakalan Remaja. Dan pastinya Andin juga nggak sendirian. Di sini sudah hadir dua narasumber yang sudah datang di studio Radio Gemilang hari ini. Ada Kasat Binmas AKP Anas Syarifuddin SHME. Selamat pagi Pak Anas. Selamat pagi Mbak Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Anas kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Sehat semuanya. Mbak. Oke, semoga puasanya hari ini juga lancar ya, Amin, Pak ya. amin, Meskipun dengan jadwal yang padat gitu ya, Pak. Oke, selain itu juga hari ini sudah kehadiran ada Ibtu Kabul Rohmat, Kanit bin Kamsa Polresta Magelang. Selamat pagi Pak Rohmat. Selamat pagi Ibu Andi. Aduh, dipanggil Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rohmat, gimana kabarnya hari ini? Sehat Bu, luar biasa. Alhamdulillah, puasa juga lancar ya Pak ya? Lancar puasa terus. Oke, selalu senyum nih Pak Rohmat, karena saya juga sering ngelewatin rumahnya gitu ya. Kita kan tetanggaan Pak. Iya. Oke, baik. Dan Sobat Gemilang, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama Pak Kabul dan juga Pak Anas terkait dengan akhir-akhir ini kita sering banget nih mendengar berita terkait kenakalan remaja yang kadang sampai ada yang menghilangkan nyawa seseorang. Dan ini menjadi kekhawatiran ya Pak ya bagi semua orang tua. Dan pastinya apresiasi setinggi-tingginya nih untuk Polresta Magelang, khususnya untuk bapak-bapak yang sudah dengan tegas menindak aksi-aksi kenakalan remaja yang terjadi di Magelang. Oke, saya ke Pak Anas dulu nih Bapak. Pak, untuk Polresta Magelang saat ini kan memang menggencarkan nih ya cipta kondisivitas di wilayah hukum Kabupaten Magelang. Sebenarnya seperti apa sih Pak kondisi keamanan di wilayah Kabupaten Magelang? Walaupun sebenarnya saya yakin Magelang aman-aman aja ya Pak ya. Tapi kan kadang dengan berita-berita yang beredar saat ini kadang juga membuat resah masyarakat nih Pak. Silakan Pak Anas. Begini Mbak Andin dan para pendengar sekalian, dapat kami laporkan bahwa saat ini situasi secara umum di wilayah hukum Polresta Magelang situasinya tetap aman, kondusif. Ini bisa ditandai dengan semua aktivitas masyarakat bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar. Masyarakat yang saat ini melaksanakan ibadah puasa juga dapat menjalankan ibadah puasanya secara hikmat. Namun demikian memang tentunya ada beberapa hal kaitannya dengan gangguan Kamtibmas yang terus terjadi saat ini, utamanya saat ini menghadapi bulan Ramadan. Ini beberapa gangguan Kamtibmas yang sering terjadi adalah kaitannya dengan kenakalan remaja, mulai dari tawuran, sekarang maruk Mbak namanya tawuran sarung tawuran sarung, kemudian aksi balap liar dalam rangka menunggu buka puasa atau ngabuburit namanya ya, kemudian termasuk juga beberapa remaja yang nongkrong-nongkrong dengan mengkonsumsi miras. Dan hal ini semuanya sudah dilakukan pengelolaan oleh Polresta Magelang untuk menindaklanjuti beberapa permasalahan ini, sehingga kita harapkan ke depannya masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan baik, situasi tetap aman dan kondusif. Demikian Mbak Ani. Baik, memang apakah untuk akhir-akhir ini Pak banyak ya terjadi kasus-kasus kenakalan remaja, lebih banyak di situ Pak? Memang lebih banyak, mulai ada peningkatan kaitannya dengan kasus kenakalan remaja ini, dibuktikan dengan beberapa penegakan hukum yang kita lakukan di Polresta Magelang ini, di mana kebijakan Bapak Kapolresta ini beliau mengharapkan terdapat efek jera, deteran terhadap para pelaku ini, sehingga ada beberapa kasus yang dilanjutkan untuk penindakan hukumnya. Demikian. Baik. Oke, saya ke Pak Rohmat nih Pak. Terkait dengan menciptakan kondisivitas di Magelang nih Pak, apa saja yang dilakukan Polresta Magelang Pak? Silakan Pak Rohmat. Terima kasih Pak Andin terkait untuk menciptakan situasi Kamtibmas di masyarakat. Pada akhir-akhir ini Polresta Magelang mengadakan operasi pekat yang dilaksanakan selama 20 hari dimulai tanggal
sampai tanggal 25 Maret ini. Kemudian sasaran yang dilaksanakan adalah molimo terutama. Maling, main, madon, madat, minum. Ini sudah dilancarkan tiap hari, kita melaksanakan operasi pekat di wilayah Kabupaten Magelang. Oke, jadi emang rutin setiap malam itu juga ini ya Pak ya, apa namanya, patroli di mana-mana gitu ya Pak ya? Siap Bu, tiap malam kami di Polresta Magelang melaksanakan patroli. Sasaran ya knalpot brong, minuman keras, balap liar. Kami melaksanakan patroli di start dari Polres Magelang, kemudian kita sering sampai ke Muntilan, Palbapang, Mertoyudan, sampai ke Tanjung, nanti kembali ke Mapolresta Magelang kembali. Oke, ini kan kayaknya sekitaran yang rame-rame ya Pak ya, kota-kota gitu. Tapi kalau misalnya ke desa-desa, kira-kira ada nggak sih Pak? Yang ke desa-desa biasanya dari polsek masing-masing bersamaan, jadi sekitar jam 10, jam 11 mereka sama-sama melaksanakan di kewilayahan masing-masing. Demikian Ibu. Oke, jadi ini aman nih buat ibu-ibu mungkin yang kalau pulang kerja malam-malam nih ada yang patroli kan, lumayan Pak, barengan gitu kalau pulang. Oke, baik. Pak Anas, beberapa saat yang lalu kan Polresta Magelang menangani kasus-kasus terkait kenakalan remaja ya. Seperti adanya tindakan kriminalitas remaja. Kasusnya apa aja sih Pak? Ada banyak kasus yang saat ini kita tangani. Kita tahu ada pemberitaan di media dan itu betul terjadi kaitannya dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa, kemudian kaitannya dengan tawuran pelajar yang menggunakan sajam. Ini semuanya kita proses Mbak, kita proses. Untuk yang menimbulkan korban jiwa ini sudah kita limpahkan ke kejaksaan dan ke proses ke pengadilan. Sedangkan saat ini yang sedang masih kita tangani adalah adanya remaja yang kedapatan menggunakan sajam saat malam hari. Ini kita gunakan undang-undang darurat nomor 51 sehingga dengan ancaman 10 tahun. Sehingga mereka dapat kita tahan. Harapannya apa? Harapannya ini betul-betul menyebabkan efek jera, jadi tidak diulangi oleh teman-teman yang lain, karena selama ini masih ada anggapan bahwa seperti ini nanti selesai dengan materai dan sebagainya, sehingga ini akan terus berlanjut. Akhirnya kebijakan Bapak Kapolres terus sampai kapan kalau kita akan seperti ini terus, sehingga apabila terjadi pengulangan, ini anak-anak yang sudah beberapa kali melakukan tindak kekerasan, tawuran sebagainya, kita lanjutkan sampai ke pengadilan. Oke, ini dilanjutkan sampai pengadilan. Jadi memungkinkan remaja ini bisa masuk penjara gitu ya? Bisa Mbak. Saat ini sedang kita tahan di rutan Polresta Magelang. Gitu, karena memang untuk saat ini pemikiran masyarakat adalah cuma dilakukan pembinaan aja, dibawa pulang ke rumah. Tapi ternyata bisa juga ya dipidanakan seperti itu. Baik, Pak, ini terkait dengan kemarin itu ya, yang balapan liar itu di Borobudur. Ini sebenarnya sering nggak sih Pak di situ, atau mungkin baru ketahuan kemarin gitu Pak? Kegiatan balap liar mengantisipasi balap liar saat ngabuburit ini sudah kita petakan Mbak, sudah kita petakan di beberapa tempat. Sudah ada data di kita, namun demikian memang kita perlu momen-momen tertentu untuk bisa mendapatkan barang buktinya. Dan kemarin buktinya dari teman-teman Polresta Magelang bekerja sama dengan Polsek Borobudur dengan adanya kegiatan yang meresahkan, dan ini sudah mendapat atensi dari masyarakat. Beberapa kali terjadi balap liar yang sangat meresahkan, mengganggu mengganggu ketertiban umum, sehingga kemarin kita lakukan penegakan hukum. Semua yang terlibat di situ kita amankan di Polsek Borobudur, Mbak. Oke. Jadi ini maksudnya gimana ya? Biasanya kalau balapan liar itu kan malam-malam ya, Pak ya. Ini sore mungkin karena memang ngabuburit gitu. Tapi kok bisa di Borobudur gitu loh, Pak? Apakah ini nantangin polisi atau gimana nih? Apakah ini menjadi fenomena, Pak, untuk masyarakat khususnya anak remaja nih yang melakukan hal seperti itu, menjadi fenomena bahwa aku kalau udah ditangkap polisi hebat loh gitu. Gimana, Pak, menurut Pak Anas? Ya, harapannya terus kita edukasi, Mbak. Kita edukasi kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik bagi para pemuda, para pelajar yang hobi nih untuk balap liar. Kaitannya dengan Borobudur memang
dengan kondisi jalan itu memang sangat memungkinkan untuk anak-anak yang hobi seperti itu, karena di sekitaran Borobudur yang di Kujon itu jalannya lebar, halus, lurus, sehingga memang tempat-tempat untuk nongkrong sangat bagus ya. Namun kita sayangkan kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan yang kurang baik untuk mendidik anak-anak kita, sehingga dengan tindakan tegas yang kita lakukan harapannya ini tidak terulang kembali. Selain dari Borobudur, nanti tentunya terus akan kita laksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi adanya balap liar tersebut, mulai dari kegiatan preemptif, kita lakukan pembinaan, kemudian kegiatan preventif seperti patroli, penjagaan maupun penegakan hukum yang kita laksanakan dengan tilang. Demikian, Mbak. Baik. Pak Rohmat, melihat kejadian kemarin saat balapan liar ya di Borobudur, menurut Pak Rohmat seperti apa nih Pak? Yang tadi misalnya saya sampaikan bahwa ini anak-anak ini kok kayaknya nggak ada efek jerah juga gitu ya Pak ya, apalagi terkait dengan balap liar, dan juga tadi disebutkan ada tawuran juga ya kan Pak ya. Dan tawuran kadang kemarin itu ada yang sampai 3 kali melakukan tawuran ya Pak ya. Itu menurut Pak Rohmat sendiri seperti apa Pak? Sebenarnya dari Polresta Magelang sudah sering melaksanakan operasi, Mbak. Terutama pada malam minggu, itu operasi skala besar dari seluruh fungsi-fungsi kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya balap liar. Seperti itu. Baik. Kalau melihat dari kejadian-kejadian dari kenakalan remaja ini, kalau menurut Pak Rohmat sebenarnya apa sih faktor yang menyebabkan tindakan kriminalitas terjadi gitu, yang dilakukan oleh remaja gitu Pak? Faktor yang menyebabkan terjadinya kriminalitas bagi remaja, terutama pengawasan orang tua yang kurang. Anaknya keluyuran pada malam hari, mungkin sampai jam 10 belum pulang, tidak dicari. Ini saya harapkan sebagai orang tua, mungkin sudah malam hari, mungkin jam 9, agar anaknya dicari, mungkin ditelepon atau mungkin dicarikan temannya agar segera pulang kalau malam hari. Karena terjadi balapan liar mungkin jam 1, jam 2 ini pada malam hari, agar orang tua pengawasan terhadap anak ini lebih diutamakan. Baik Pak. Memang kadang susah juga ya Pak ya, kita sebagai orang tua kayaknya udah merasa mengawasi gitu, tapi memang pergaulan gitu ya Pak ya. Iya, pergaulan. Baik Pak Anas dan juga Pak Rohmat, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya ya Pak ya. Dan sahabat Gemilang, jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama kami, tentunya di Jamus Gemilang bersama Polresta Magelang, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Berisik banget sih. Tuh, keren kan knalpot brong aku? Kayak gitu keren. Bikin sakit telinga tahu. Sekarang ada larangan penggunaan knalpot brong dengan sanksi sesuai pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan loh. Jadi kalau kamu bandel terus nih, masih ngelanggar aturan, masih pakai knalpot brong, kamu bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000. Syukurin. Ih, serem amat. Makanya nggak usah aneh-aneh, pakai knalpot brong segala lagi. Buruan, ganti sana knalpotmu. Tapi keren kan suaranya? Edo! Iya, ntar aku ganti deh. Ayo tertib berlalu lintas dengan tidak melanggar peraturan lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang.
melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Mel, kenapa sih pagi-pagi udah cemberut gitu? Iya nih, barusan aku dapat surat teguran lagi dari Pak Bos. Ya elah, kenapa lagi? Hari ini aku telat lagi, Vi. Masalahnya tiap pagi aku kena macet terus. Udah tahu tiap pagi macet. Cari jalan alternatif lain dong. Gimana caranya? Kamu bisa pantau arus lalu lintas di Kabupaten Magelang dengan mengakses melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aja aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Yes, agar perjalanan Anda nyaman dan lancar. Kini, Anda bisa menyimak pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik jalan di Kabupaten Magelang melalui cctv.dishub.magelangkap.go.id atau download aplikasi Magelang Smart Service melalui Play Store. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Masih Anda ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih untuk Anda yang masih barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang bersama Polresta Magelang. Dan pastinya Andin masih bersama Pak Anas Syarifuddin dan juga Pak Kabul Rahmat. Dan kita masih ngobrolin terkait no miras, no tawuran, dan stop kenakalan remaja. Kalau tadi Pak Anas dan juga Pak Rahmat sudah memberikan penjelasan ya terkait kasus-kasus kenakalan remaja yang terjadi di Magelang sendiri. Nah pastinya juga ini butuh sekali pencegahan ya, dan gak cuman dari pihak kepolisian saja dan bekerja sama dari segala pihak ya, Pak Anas dan juga Pak Rahmat. Nah Pak Anas dulu deh Pak. Pak, terkait dengan kriminalitas yang dilakukan remaja, dengan siapa saja nih Polresta bekerja sama dalam penanganan kasus maupun mungkin memberikan pembinaan gitu. Silahkan Pak Anas. Terima kasih Mbak Adin. Kaitannya dengan penanganan anak yang melakukan kekerasan, itu apabila anak di bawah umur, itu penanganannya kita melibatkan BAPAS, Badan Masyarakat di bawah Kemenkumham. Itu kaitannya dengan anak yang sebagai pelaku. Kemudian kalau sebagai saksi atau korban itu didampingi dari Dinsos. Kemudian kaitannya dengan kegiatan untuk pencegahan dengan instansi terkait, itu sudah kita lakukan berbagai pihak, mulai dari pihak sekolah, kemudian dari pemerintah desa, maupun tokoh masyarakat. Perlu diketahui, kegiatan dalam rangka pembinaan ini juga kita laksanakan beberapa kegiatan di Polresta Magelang. Mulai dari pembinaan penyuluhan ke sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, Polisi Kudustul, kemudian sebagai pembina upacara Mbak. Jadi kita ada rutin sebagai pembina upacara di sekolah itu yang dilakukan oleh
semua pejabat utama, kemudian semua Kapolsek, termasuk Babin Kamtibmas yang ada di wilayah. Kemudian kami juga ada program namanya Safari Jumat. Safari Jumat itu dilakukan oleh semua pejabat utama di kewilayahan maupun di tingkat Polsek. Kita tiap Jumat ini memberikan himbauan Kamtibmas. Kemudian bagi rekan-rekan kami yang beragama non-Muslim, kita ada namanya program Minggu Kasih. Itu dilakukan oleh anggota Polri yang non-Muslim, yang beragama Nasrani. Ini melaksanakan kegiatan di tempat-tempat ibadah atau di gereja. Kemudian kaitannya dengan pencegahan juga dilakukan dengan sosial media, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan sebagainya, dengan harapan apa yang kita laksanakan, himbauan kita dan sebagainya itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Demikian Mbak Andin. Baik Pak, untuk tindak pidana terhadap remaja kan yang melakukan kriminalitas, misalnya menghilangkan nyawa seseorang, pasti tadi sudah dijelaskan Pak Anas bahwa memungkinkan untuk dipenjara ya Pak ya. Nah, terkait dengan tawuran atau mungkin knalpot brong gitu ya Pak ya. Itu kan kalau tawuran apa Pak ininya Pak, efek jerahnya Pak? Untuk tawuran, biar efek jerah ya kita lakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Ada kekerasan pidana untuk kekerasan anak itu di Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Itu ancaman hukuman sampai dengan 15 tahun. Sehingga bisa kita lakukan dengan proses pidana. Sedangkan untuk knalpot brong yang tidak sesuai spesifikasi, ini terus kita galakkan, kita gencarkan untuk penindakannya. Kemudian nanti kendaraan bisa diambil setelah adanya sidang di pengadilan. Dan kita harapkan nanti saat pengambilan knalpot itu juga diganti dengan yang standar suspect tag, sehingga harapannya ke depan tidak ada lagi knalpot brong yang ada di jalan di wilayah hukum Polresta Magelang. Baik, jadi sebenarnya tawuran juga ada pidananya untuk dipenjarakan gitu ya Pak ya? Ada Mbak. Enggak cuma untuk menghilangkan nyawa seseorang gitu, ternyata ada. Dan saya dengar juga nggak dapat SKCK katanya Pak ya? Iya nggak sih Pak? Begini, kalau SKCK itu tetap dapat, cuma nanti ada catatannya Mbak. Itu kan namanya surat catatan kepolisian. Nanti ada catatan khusus di situ, sehingga apabila melakukan tindakan-tindakan pidana itu nanti akan tercatat di situ, akan tertuang, nanti akan kebaca. Ya, baik. Terkait dengan tawuran lagi nih Pak, ini biasanya anak-anak ini kan suka panas-panasan gitu ya. Kalau misalnya pulang sekolah gitu, tapi mungkin ada modus lain yang bisa membuat mereka melakukan aksi tawuran. Biasanya apa Pak? Ya, begini Mbak, akhir-akhir ini yang paling sering kita temui untuk tawuran pelajar itu mereka menggunakan sosial media via live IG Mbak. Live IG, jadi mereka tantang-tantangan, kadang antar kelompok, antar pihak ini tidak saling kenal. Tadi tantang-tangan nanti menentukan lokasi, kemudian termasuk yang terakhir kasus yang ada di Payaman yang sampai meninggal dunia itu sama. Itu kasusnya adalah saling menantang via live Instagram. Dalam ketentuan awal kesepakatannya hanya memakai gesper, tapi ternyata salah satu pihak itu memakai senjata tajam, sehingga akhirnya menimbulkan korban jiwa itu Mbak. Jadi sekali lagi orang tua harus benar-benar mengawasi medsosnya anak-anak ya Pak ya. Pak, ini juga kemarin sempat juga ada perang sarung nih Pak. Sama nggak sih Pak sama tawuran Pak? Ya, perang sarung itu salah satu dari tawuran. Salah satu wujud dari tawuran. Cuman perang sarung yang saat ini kan lebih ini ya, karena di ujungnya itu sekarang isunya banyak yang batu Mbak. Kalau isi batu ya kena kepala, ini ya pasti ya kalah kepalanya, kalah keras kan Mbak. Iya benar, karena masyarakat awam taunya juga, khusus saya taunya perang sarung ya udah sarung aja gitu. Ternyata ada di dalamnya ada sesuatu gitu ya Pak ya. Iya betul Mbak. Baik Pak Rohmat, Pak, untuk menurut Bapak nih ya, jika sekolah memberikan edukasi terkait hukum pidana bagi yang melakukan tindakan kriminalitas, gimana nih Pak menurut Bapak? Jadi mungkin ada satu kurikulum gitu ya, yang untuk memberikan pelajaran untuk anak-anak tentang tindak pidana nih, mereka harus tahu nih gitu. Menurut Bapak gimana Pak?
Mungkin saya jawab, Mbak. Oke, saya siap. jawab kaitannya dengan edukasi di sekolah. Di bawah kami ada namanya Kanit Bintipsos. Itu kami rutin tiap seminggu sekali itu melakukan sasar ke sekolah untuk memberikan edukasi kaitannya dengan kekerasan pelajar. Oke. Kemudian yang terbaru, Mbak, kaitannya dengan kami di Satbimas, itu kemarin kami sudah mengundang beberapa pihak, mulai dari Dinas Pendidikan yang membawai SMP dan SD, kemudian dari Kemenak yang membawai MI MTS, kemudian juga dari cabang dinas yang ada di Bakorwil itu membawai SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Magelang. Itu kami undang untuk duduk bersama kaitannya dengan kita mencoba untuk bisa memasukkan kurikulum anti kekerasan, Mbak. Kurikulum anti kekerasan itu kemarin kami sudah laksanakan dan hasilnya positif. Masing-masing dari OPD itu sudah kita mencari payung hukumnya untuk bisa menerbitkan panduan, buku panduan untuk anti kekerasan ini, termasuk dari pihak-pihak yang lain, termasuk dari penulis. Itu kemarin kita undang semua. Kita siap dari Polresta Magelang untuk memfasilitasi baik sebagai narasumber, sumber data, maupun untuk kegiatan kelancaran pembuatan buku tersebut. Ini sudah kita laksanakan. Itu baru kemarin kita laksanakan, dan nanti kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan tidak lama bisa terbit untuk panduan anti kekerasan masuk dalam kurikulum sekolah. Siap. Ini yang paling ditunggu ya, karena kekhawatiran orang tua tuh sangat tinggi sekali ya akhir-akhir ini ya, Pak ya. Oke, Pak Rohmat dan juga Pak Anas, kita bacakan dulu WA yang sudah masuk hari ini di 081578968968. Selamat siang Bapak Anas dan Pak Rohmat. Saya Adis di Borobudur mau mengucapkan terima kasih atas ditertibkannya para pengendara motor yang meresahkan kemarin sore di sekitar Kujon. Jujur Pak, saya boncengan sama anak saya lewat situ was-was banget nih Pak. Karena saya sebagai orang tua yang sebentar lagi anak saya masuk usia ABG. Apa program Polresta Magelang untuk para ABG atau remaja Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Anis atas tanggapannya. Ya, mudah-mudahan dengan adanya tindakan tegas dari kepolisian itu betul-betul nanti tidak ada lagi, utamanya di wilayah Kujon, di wilayah Ibu ini, sehingga apabila beraktivitas dengan anak-anaknya itu bisa berjalan dengan aman, tidak was-was lagi. Kemudian kaitannya dengan program untuk anak-anak, selain daripada penyuluhan, pembinaan, itu di kami juga ada membawai namanya Saka Bayangkara, Mbak. Saka Bayangkara mungkin bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak di usia SMA bisa terlibat atau ikut dalam keaktifan Saka Bayangkara, karena ini nanti di situ kita masukkan beberapa kegiatan maupun pelajaran kaitannya dengan kedisiplinan, tentang kewawasan kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, ketangkasan dan sebagainya, dengan harapan anak-anak muda ini bisa terbentuk suatu kegiatan yang positif, sehingga orang tua juga tidak was-was apabila anaknya sudah mentalnya sudah terbentuk dengan baik. Di luar itu juga selain ada kegiatan di Saka Bayangkara, ada juga kegiatan PKS, patroli keamanan sekolah yang ada di bawah Salantas. Itu juga bagus sekali untuk bisa dilibatkan anak-anak kita sekalian untuk bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Demikian Mbak Andi. Baik. Pak Anas, untuk Saka Bayangkara itu saat ini sudah berlanjut ya Pak ya? Sudah berlanjut Mbak, sudah berlanjut, cukup banyak antusiasme di wilayah kita. Sekarang sudah sampai angkatan ke-13. Angkatan ke-13, dan ini akan terus kita pupuk dan kita libatkan Mbak ini untuk bersinergi dengan tugas-tugas kepolisian. Jadi mereka tentunya mempunyai kemampuan yang bagus untuk kita terus didik untuk punya kemauan, karakter yang baik untuk masa depan bangsa dan negara ini. Dan itu di luar jam sekolah Pak? Betul, di luar jam sekolah, di tempat kita jadwalnya hari Minggu. Hari Minggu. Itu setiap tahun sebulan sekali atau gimana Pak? Itu kegiatannya tergantung dari program kerja yang ada. Kalau tidak ada kegiatan di sekolah, itu bisa kita laksanakan 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Tapi kalau pas ada kegiatan seperti ujian dan sebagainya, itu kita liburkan dulu. Nanti baru minggu
minggu berikutnya. Namun demikian rencana kerja yang sudah dilakukan dalam 1 tahun itu tetap akan terpenuhi. Oke, Ya, baik, demikian. siap. Baik, Pak Anas dan juga Pak Rohmat, kita masih membacakan WA yang baru saja masuk di 081578968968. Ada Supri di Salaman. Bapak, tindakan paling ampuh untuk pelaku balap liar menurut Pak Polisi apa ya? Kayaknya sudah sering dilakukan razia tapi masih sering dilakukan balap liar. Sudah 4 kali setiap lewat sebelah lapangan Kujon pasti baru digunakan untuk balapan. Kalau crash dengan pengguna jalan kan bahaya nih Pak. Silakan mungkin Pak Anas. Oke, terima kasih langsung saya Pak Supri. Terima kasih atas support masukannya. Ya betul, memang ini perlu ada treatment khusus kaitannya dengan balap liar ini. Di Polresta Magelang ini untuk yang terbukti ya Mbak ya, terbukti melaksanakan balap liar, itu setelah kita tilang, itu barang bukti kendaraan kan kita amankan, kita sita di kepolisian. Itu baru bisa diambil setelah 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan baru bisa diambil. Harapannya apa? Harapannya itu bisa menjadi edukasi bagi yang lain sehingga tidak mencoba-coba untuk melaksanakan kegiatan balap liar ini, Mbak. Jadi saya harapkan dengan 3 bulan ini waktu yang cukup lama sehingga mereka yang hobi balap liar akan berpikir kembali untuk melakukan hal tersebut. Oke. Tapi menurut Pak Anas ada efek jerah nggak sih Pak 3 bulan? Kenapa nggak sekalian 6 bulan gitu Pak? Kita harapkan, Mbak, kita kan kita mengharap dengan treatment seperti itu tentunya mereka akan menjadi sadar oh Pak Polisi sudah berupaya semaksimal mungkin mulai dari edukasi, mulai dari pencegahan, mulai dari penindakan hukum yang kita lakukan, memang semua akan kembali ke masing-masing. Namun demikian step by step langkah-langkah yang sudah kita lakukan ini sudah kita upayakan seoptimal mungkin sehingga kedepannya harapannya sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, siap. Baik, Pak Rohmat mungkin ingin menambahi apa yang tadi sudah disampaikan Pak Anas, apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak Rohmat. Ya, agar warga masyarakat jangan sampai melaksanakan balapan liar. Karena Polres Magelang sekarang mengadakan razia terus, mungkin tiap malam ini selama bulan Ramadan ini tiap malam jam 11 sampai jam menjelang sahur ini akan melaksanakan razia di wilayah Polres Magelang. Oke, baik. Dan ini akan dilanjutkan secara terus-menerus bukan bulan Ramadan aja Pak ya? Betul, tidak hanya bulan Ramadan itu kegiatan razia ini akan dilaksanakan secara terus-menerus. Oke, baik. Baik Pak, ini masih ada pertanyaan lagi. Ada dari Ferdi yang ada di Muntilan. Selamat siang Bapak-Bapak. Terkait dengan balap liar, bisa nggak sih dari pihak kepolisian memberikan rute atau jalan khusus untuk para pembalap Pak? Karena susah banget nih kita mencari tempat balap yang legal gitu. Silakan Pak Anas. Ya, terima kasih Pak Ferdi di Muntilan. Tentunya kaitannya dengan yang disampaikan tadi, kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait, utamanya Dinas Perhubungan di pemerintah daerah, apakah bisa nanti menyediakan tempat bagi yang punya hobi untuk melakukan balap-balap seperti itu. Namun demikian, mungkin dari sponsor-sponsor misalnya itu memang sering mengadakan kegiatan misalnya gestrek dan sebagainya yang resmi, mungkin itu juga bisa menjadi ajang untuk ikut menyalurkan hobi Mbak. Namun demikian kaitannya dengan di wilayah kita memang sampai saat ini belum ada tempat khusus ya, belum ada tempat khusus. Namun demikian nanti coba kita komunikasikan dengan pemerintah daerah karena yang memiliki sarana prasarana maupun tempat tentunya pemerintah daerah Mbak. Kita kalau memang ada peluang untuk itu ya tidak bisa saja kita bisa dilaksanakan itu. Oke, siap Bapak. Kita masih ada satu pertanyaan lagi. Selamat siang, saya Ibu Mia di Gunung Pring. Bapak-bapak, saya ingin memberikan saran saja Pak untuk khususnya para remaja yang melakukan tawuran yang saya pikir mereka tidak jera gitu ya. Saran saya misalnya nih Pak, untuk anak-anak yang terlibat tawuran diberikan wajib militer saja gimana Pak? Jadi kalau mereka ketahuan, mereka wajib gitu ya ikut kegiatan militer gitu untuk diberikan efek jera gitu Pak. Gimana Pak Anas? Wajib militer Pak? Ya, terima kasih masukannya. Ini mungkin masukan bagus, tapi kan perlu dikaji kembali kaitannya dengan wajib militer seperti apa. Hanya saja memang tahap-tahap dalam penanganan tawuran pelajar ini seperti yang sudah kita sampaikan, salah satunya adalah apabila terjadi
terjadi kasus tawuran antar pelajar, ini akan melibatkan beberapa pihak, Mbak, yang akan kita ikutkan. Misalnya pihak sekolah itu akan kita undang, pihak orang tua juga akan kita undang, pihak kelurahan juga akan kita undang, sehingga harapannya semua pihak itu juga akan peduli dengan maraknya tawuran pelajar yang saat ini masih saja terus terjadi, dengan harapan semua pihak yang ada di wilayah kita ini mempunyai visi yang sama dalam menangani kasus pelajar ini. Mungkin satu hal saya sampaikan, Mbak, kemarin kami menghadap Kepala Dinas Kabupaten Magelang kaitannya dengan program-program untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini. Ada beberapa sekolah sudah mencanangkan namanya absensi malam, Mbak. Jadi absensi malam ini para siswa berfoto dengan orang tua, disampaikan kepada wali kelas tiap malam itu. Tiap malam itu wujud yang bagus, dan kemarin sudah kami rencanakan nanti harapannya tidak hanya siswa SMP, nanti kami juga berkomunikasi dengan camat dinas yang menangani di wilayah di sekolah SMA maupun SMK, nanti akan kita upayakan itu juga berlaku di SMA dan SMK, karena itu akan cukup efektif. Anak-anak harus melakukan foto bersama orang tua ini cukup efektif untuk mengurangi yang keluar malam. Demikian, jadi Pak, selfie dengan orang tua ya, Pak. Betul. Tapi aduh, gimana nih kalau misalnya anaknya pinter desain grafis nih, Pak? Bisa diedit gitu. Oke, baik Pak Anas dan juga Pak Rohmat, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Kita break dulu, dan sahabat Gemilang jangan kemana-mana. Pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah bersama Polresta Magelang, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, Yung, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini, Dok. Iya, Bu. Ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh, Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya, Bu. Bapak bangun, Pak. Kok lama banget, Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar, Bu. Saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu, Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya, Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Aduh, Yung, Bu. Ya ampun, Bapak nggak apa-apa? Dok, sini, Dok. Iya, Bu. Ya ampun, Bapak kenapa? Bapakmu jatuh, Dok. Dang telepon ambulans cepet ya. Iya, Bu. Bapak bangun, Pak. Kok lama banget, Dok? Dang telepon ambulans cepetan. Sabar, Bu. Saya search Google nomor telepon ambulans deket-deket sini dulu ya. Yalah, lemot banget toh kamu, Dok. Iki darurat. Ngapain nyari Google? Langsung telepon call center 112 aja. Oh, iya, Bu. Melalui layanan bebas call center 112, masyarakat bisa melaporkan masalah kedaruratan di wilayah Kabupaten Magelang. Kejadian darurat yang dimaksud meliputi bencana, kebakaran, kejahatan, kecelakaan, KDRT, gangguan hewan, hingga kerusuhan. Masyarakat bisa menghubungi call center 112 melalui pesawat telepon maupun telepon genggam. Bahkan tetap bisa melakukan panggilan darurat dalam kondisi phone lock atau layar telepon genggam terkunci. 112, selamatkan jiwa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Lagi ngapain sih? Serius banget. Ini loh, ada lowongan pekerjaan ke luar negeri, syaratnya tuh gampang banget. Tahu nggak gajinya? Sampai 30 juta loh. Tapi kok nama perusahaannya kayak aneh ya?
Aku cari informasinya juga nggak ada tuh. Waduh, hati-hati tuh. Jangan-jangan modus tindak pidana perdagangan orang. Hah? Perdagangan orang? Iya, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah tindakan perekrutan dengan ancaman dan kekerasan dengan tujuan eksploitasi yang melanggar hak asasi manusia. Modus yang digunakan juga beragam loh. Mulai dari penipuan online, iming-iming gaji tinggi, tawaran beasiswa, sampai modus pernikahan. Waduh, bahaya banget ya. Nah, tapi ada beberapa tips nih yang bisa dilakukan untuk terhindar dari TPPO. Yang pertama, mencurigai lowongan kerja yang disebarkan akun pribadi. Terus yang kedua, kamu bisa tuh mengecek legalitas dan alamat perusahaan yang membuka lowongan kerja. Terus yang ketiga, mewaspadai iming-iming gaji tinggi dengan syarat mudah. Yang keempat, mempelajari hak dan kewajiban pekerja sebelum memutuskan mencari kerja di luar negeri. Nah yang terakhir nih, kamu jangan takut buat lapor kepada pihak berwajib jika mencurigai adanya tindak yang mengarah pada perdagangan orang. Yuk bersama, kita awasi dan cegah tindak pidana perdagangan orang di sekitar kita. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Riz, main yuk. Bosen kali ke mall terus. Halo Din, kesambet apa nih? Tiba-tiba ngajakin main. Emang mau kapan? Iya, pekan depan kali ya, gimana? Ada sih. Kemarin gue baru aja dikasih rekomendasi sama sepupu gue. Tuh kan bener. Di mana? Biar gue surfing di Google. Buka aja dulu deh. Hah? Di jelajahmagelang.go.id. Apaan tuh? Lo suruh gue jadi Dora? Gak gitu maksudnya. Ih, udah deh. Buka aja dulu. Udah ya. Riz, kok dimatiin sih? Jelajah Magelang merupakan sebuah platform yang dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Magelang, digunakan untuk mengetahui berbagai informasi daya tarik wisata Magelang, mulai dari wisata alam, air terjun, kolam renang, wisata religi, wisata candi, wisata pendidikan, wisata pasar tradisional, balkondes, wisata pemancingan, dan UMKM di Kabupaten Magelang. Dalam satu platform, kita dapat mengetahui banyak informasi sudah terangkum menjadi satu. Pencarian informasi akan menjadi efektif dan efisien. Bisa di-download melalui Play Store atau bisa melalui website di jelajah.magelangcup.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.8 FM, LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hari ini mau ke Disduk Capil, terus ke Samsat, abis itu ke BPJS. Aduh, cukup nggak ya waktunya ini? Ih, kenapa sih kamu? Hari ini mau ngurus-ngurus berkas, harus ke kantor ini itu. Aduh, kayaknya waktunya nggak cukup, udah dikejar deadline ini. Daripada ribet-ribet bolak-balik ke kantor ini itu, mending ke Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang aja. Mall? Ih, kok ke mall sih? Emang mau jalan-jalan? Ih, bukan mall itu kali. Mall Pelayanan Publik di mana kamu bisa ngurus berkas-berkas di berbagai layanan hanya cukup pindah gerai, gak perlu pindah-pindah kantor. Jadi, kamu menghemat waktu dan biaya perjalanan. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan booking terlebih dahulu dengan mengunduh aplikasi Magelang Smart Service di Play Store. Dengan MPP, pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi.
Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Terima kasih Sobat Gemilang, Anda masih bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang bersama Polresta Magelang. Dan pastinya juga Andin masih bersama Pak Anas Syarifuddin, Kasat Binmas Polresta Magelang, dan juga Pak Kabul Rohmat, Kanit Bin Kamsa. Oke, saya mau ke Pak Rohmat dulu. Pak Rohmat ini kan pasti sering melakukan penyuluhan kepada masyarakat ya Pak ya. Nah, terkait dengan kenakalan remaja ini, biasanya apa sih Pak yang dilakukan saat melakukan penyuluhan kepada orang tua nih Pak? Terkait dengan kenakalan remaja, apa yang disampaikan Pak? Silakan. Ya, terkait penyuluhan di sekolah-sekolahan, ini kami terus saja ke tingkat SMK, SMA maupun SMP untuk melakukan pembinaan terkait bullying maupun kekerasan terhadap anak. Ya, dilakukan terus di wilayah Polresta Magelang. Untuk mencegah terjadinya anak-anak melakukan tawuran maupun balap liar di sekolahan. Oke, dan ini juga butuh orang tua juga ya memberikan pembinaan gitu ya, dan juga pengawasan gitu ya Pak ya. Tentunya kepada orang tua kadang-kadang dari sekolahan juga mengundang wali murid, ya seperti itu, pembinaan anak-anak sekolah dulu, kemudian wali murid juga diundang, disampaikan tentunya untuk pengawasan terhadap anak-anak putra-putranya agar ditingkatkan, jangan sampai pada malam hari ini keluyuran. Jadi jam-jam tertentu harus harus ditelepon atau dicari kemana, jangan sampai nanti terjadi tawuran anak-anaknya. Iya, jadi orang tua harus protektif banget ya Pak ya. Oke, ya. baik Pak Rohmat dan juga Pak Anas, ini ada satu lagi pertanyaan yang nyempil Pak, baru aja ikut bergabung ini Pak. Ini dari Viva di Mungkit, mau saran Pak, ketika ada yang lapor ketika ada kenakalan remaja di sekitar, bisa nggak Pak ya dikasih penghargaan gitu, biar bisa memicu orang-orang lain di luar daerah lapor ketika ada kejadian serupa, dan hal tersebut juga bisa mengurangi tindak kejahatan. Gimana Pak nih? Dikasih penghargaan Pak gitu, sertifikat mungkin ya Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, ini bagus sekali Mbak Andin, kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian. Ini bisa, yang pertama bisa dilakukan via call center 110. Ini 24 jam tanpa pulsa, jadi bisa dilakukan oleh masyarakat yang hendak melaporkan apapun yang terjadi kaitannya dengan kepolisian. Kemudian kaitannya dengan penghargaan, ini memang ada di tempat kami reward untuk masyarakat yang telah membantu tugas-tugas kepolisian. Tentunya banyak sekali yang telah dilakukan oleh masyarakat. Ini kita nanti diadakan namanya Wanjak, ya, Dewan Kebijakan seperti apa, apakah ini layak, patut untuk diberikan penghargaan dari kepolisian. Tentunya sudah banyak Mbak, sudah banyak masyarakat yang sudah kita berikan reward atau penghargaan atas jasa-jasanya dalam membantu tugas kepolisian. Demikian Mbak. Siap Pak Anas, melanjutkan nih Pak, himbauan dan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait kenakalan remaja. Silakan Pak Anas. Ya, tentunya himbauan kami kepada semua pihak untuk peduli, ya, peduli terhadap perkembangan anak, khususnya di usia-usia remaja, jangan sampai menjadi pelaku maupun korban kejahatan. Polresta Magelang terus berkomitmen
untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif sehingga masyarakat ini nyaman dalam melakukan aktivitasnya. Demikian Mbak Andin. Oke, baik. Terima kasih Pak Anas untuk waktunya hari ini. Terima kasih juga Pak Rohmat untuk waktunya hari ini. Sukses terus ya Pak ya. Sehat selalu. Siap, terima kasih. Baik, sahabat Gemilang, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama Polresta Magelang, dan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaro di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.